Aulin. Siang, Pak. Nah, Aulin tadi sudah sholat zuhur? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Nah, Aulin tahu kenapa Pak Haji panggil ke sini? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Nah, jadi begini Aulin. Tadi waktu kita ulangan, Pak Haji itu melihat Aulin melihat jawaban temannya. Kalau tidak salah tadi melihat jawabannya Dela. Betul atau tidak? Betul, Pak. Nah, betul ya. Nah, jadi begini Aulin. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Pak Haji juga pernah berbuat salah. Aulin pasti juga pernah berbuat salah. Namun di sini Pak Haji tidak mencari siapa yang salah. Di sini Pak Haji mau mengajak Aulin mencari solusi agar Aulin tidak melihat jawaban atau Aulin tidak mencontek lagi. Bagaimana? Mau? Tahu, Pak. Nah, pintar. Nah, sekarang Pak Haji mau tanya, perbuatan Aulin dengan melihat jawaban temannya atau mencontek tadi itu merupakan perbuatan yang baik atau perbuatan yang tidak baik? Perbuatan tidak baik, Pak. Nah, pasti perbuatan yang tidak baik ya. Nah, sekarang Pak Haji mau tanya lagi, kira-kira kamu itu kenapa sih kok tadi mencontek? Kamu pasti punya alasan kan kok tadi mencontek atau melihat jawabannya Dela? Kenapa kira-kira? Coba cerita. Tadi malam tidak belajar, Pak. Oh, jadi karena tadi malam nggak belajar ya? Nah, jadi karena tadi malam tidak belajar, akhirnya paginya waktu ulangan melihat jawaban temannya atau menyontek. Berarti betul ya? Gitu. Pak. Nah, Aulin, sekarang Pak Haji mau tanya, apakah Aulin ingat kita dulu di awal pertemuan kita bersama dengan teman sekelas kan pernah membuat sebuah kesepakatan kelas. Apakah kamu ingat? Apa itu dulu? Iya. Jujur dalam bertindak, Pak. Iya, jujur dalam bertindak. Nah, sekarang apakah Aulin yakin bahwa setiap manusia itu harus mempunyai sikap yang jujur? Yakin, Pak. Iya, yakin ya. Jadi setiap manusia itu harus punya sifat yang jujur. Nah, sekarang kira-kira apa ya yang harus Aulin lakukan supaya dapat bertindak jujur, atau misalkan supaya waktu mengerjakan ulangan seperti tadi itu tidak mencontek, tidak melihat temannya, karena melihat jawaban temannya atau mencontek tersebut kan merupakan perbuatan yang tidak jujur ya kan, tidak jujur. Jadi kira-kira apa yang harus Aulin lakukan supaya tidak mencontek dan supaya bertindak jujur? Apa? Belajar dengan giat, Pak. Oke, yang pertama kita harus belajar dengan giat. Apakah ada lagi harus apa? Mengerjakan semampunya. Nah, belajar dengan giat, mengerjakan semampunya. Setelah itu apa? Yang terakhir kira-kira? Berdoa kepada Allah. Oke, benar sekali. Kita juga harus berdoa kepada Allah. Nah, Aulin, jadi sekarang Aulin tahu ya bagaimana agar Aulin dapat bertindak dengan jujur, terutama tadi dalam hal ulangan. Apa tadi kira-kira? Belajar dengan giat. Belajar dengan giat, Mengerjakan semampunya. mengerjakan dengan semampunya, Berdoa kepada Allah. dan yang terakhir berdoa kepada Allah. Nah, sekarang kapan Aulin mau bertindak jujur seperti itu? Mulai hari ini, Pak. Oke, baik, mulai hari ini kita sama-sama, baik Aulin, Pak Haji, teman-teman yang lain akan bertindak dengan jujur, berusaha menyepakati dan melaksanakan kesepakatan kelas dengan baik. Nah, Pak Haji sangat yakin Aulin dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, Aulin dapat menjadi anak yang soleh, anak yang membanggakan kedua orang tuanya. Nah, siap menjadi lebih baik lagi? Siap. Siap dong. Nah, oke, kita tos dulu. Selamat siang Karel. Siang, Pak. Nah, Karel tadi sudah istirahat? Sudah, Pak, tadi di kantin. Oke, kalau sudah istirahat, nah Karel
tahu nggak kira-kira kenapa Karel Pak Haji panggil ke sini? Tahu, Pak. Nggak tahu? Oke, jadi begini. Karel tadi datang ke sekolah jam berapa? Jam 7:15, Pak. Jam 7:15. Nah, sekolah kita masuk jam pelajaran pertama jam berapa? Jam 7, Pak. Jam 7. Karel datang jam 7:15. Itu artinya berarti Karel datang terlambat. Ya, datang terlambat ya berarti ya. Nah, Karel, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap individu, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Baik itu Pak Haji, Bapak Ibu guru, atau bahkan Karel juga pasti juga pernah melakukan kesalahan. Namun di sini Pak Haji tidak mau mencari siapa yang salah. Pak Haji hanya ingin mengajak Karel, kita ini sama-sama cari solusi agar Karel tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, mau? Mau, Pak. Oke, kalau mau Pak Haji mau tanya. Tadi Karel kan datangnya jam 7:15. Itu kan sudah terlambat. Nah, terlambat itu merupakan perbuatan yang baik atau perbuatan yang tidak baik? Perbuatan yang tidak baik, Pak. Oke, kita sepakat ya bahwa terlambat merupakan perbuatan yang tidak baik. Nah, sekarang Pak Haji sebenarnya ingin tahu Karel tadi terlambat itu kenapa? Coba cerita. Kemarin ngapain kok sampai paginya itu terlambat? Karena tidurnya kemalaman, Pak. Oh, tidur kemalaman ya. Pak Haji juga pasti mengira itu. Kemarin pasti ini Karel tidurnya kemalaman. Nah, tidur jam berapa sih, Pak? Jam 11 malam, Pak. Jam 11 pantesan. Nah, jadi karena tidur jam 11 malam terus bangun kesiangan. Ya, gitu ya. Nah, kenapa kok bisa sampai tidur jam 11 malam? Karena main HP, Pak. Main HP ya. Ya. Jadi karena main HP, tidur jam 11 malam, bangunnya kesiangan. Iya. Seperti itu. Oke. Baik. Nah, Karel, dulu di awal kelas kita, Pak Haji, Karel, dan teman-teman yang lain, teman sekelas, membuat sebuah kesepakatan. Apakah kamu ingat? Ingat, Pak. Apa coba? Disiplin dan tepat waktu. Oke, disiplin dan tepat waktu, tepat sekali. Nah, sekarang Pak Haji tanya, apakah setiap manusia, ya setiap manusia ya berarti Pak Haji, Karel, Bapak Ibu guru, teman-teman, itu harus punya sifat disiplin dan tepat waktu? Harus punya, Pak. Iya, harus punya ya. Kita juga harus yakin bahwa kita bisa disiplin dan tepat waktu. Nah, sekarang kira-kira apa yang bisa Karel lakukan agar dapat disiplin dan tepat waktu, terutama agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Apa kira-kira yang bisa dilakukan? Tidurnya harus lebih awal dan memasang alarm. Tepat sekali, tidur lebih awal dan memasang alarm. Iya. Jadi Karel menjawab tidur lebih awal. Tidur jam berapa harusnya? Jam 9. Oke, jam 9. Lalu tadi juga Karel menjawab memasang alarm. Memasang alarmnya jam berapa? Jam 10 sebelum sholat subuh. Oke, sebelum sholat subuh. Ya, kita umat Islam wajib sholat subuh ya. Nah, sebelum sholat subuh itu jam berapa kira-kira? 3:30. Oke, 3:30. Nah, baik. Nah, jadi Karel tadi sudah yakin bahwa setiap manusia harus mempunyai sifat disiplin dan tepat waktu. Nah, disiplin dan tepat waktu agar tidak terlambat, kita harus tidur lebih awal dan memasang alarm. Nah, sepakat ya seperti itu ya. Oke. Nah, Karel, Pak Haji sangat berharap Karel dapat melaksanakan kesepakatan itu dengan baik. Pak Haji yakin Karel dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, jadi Karel, kamu sudah tahu ya apa yang harus dilakukan? Tahu, Pak. Oke. Nah, sekarang mulai kapan kamu melakukan itu? Mulai hari ini. Oke, jadi mulai hari ini Karel akan berusaha menjadi lebih baik lagi. Karel akan berusaha menjadi anak yang disiplin dan tepat waktu. Oke, Pak Haji juga sangat berharap Karel dapat melaksanakan dengan istiqomah. Nah, jadi
Pak Haji harap Karel bisa melaksanakan dengan istiqomah, menjadi pribadi yang lebih baik, yang nantinya harapannya bisa berbakti kepada orang tua dan bangsa dan negara. Oke, baik. Assalamualaikum, saya Karel, saya dari siswa SDN Porong. Saya Karel senang sekali diajak Pak Haji memahami masalah dan solusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulin, siswa SDN Porong. Saya senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih.